Teksturnya kering dan sedikit agak berkerak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Parda Farhana Channel. Hari ini kita akan berkreasi kembali dengan ikan kembung. Ikan yang pastinya ini mudah sekali didapat dan kandungannya bagus sekali ya. Di samping mudah sekali kita temui ikannya dan harganya pun sangat terjangkau. Step pertama, teman-teman bersihkan dulu kotorannya, kemudian dibelah punggungnya seperti ini ya, sampai bagian dalamnya itu terbuka. Tapi jangan sampai terputus ke belakangnya. Untuk bumbu marinasinya ini kita perlu siapkan bawang putih yang sudah mau dicincang atau dihaluskan seperti ini. Kemudian ada bubuk ketumbar, bubuk kunyit atau jeruk nipis, atau teman-teman mau menggunakan bumbu kuning yang sudah ditumis, atau jika ikannya segar tuh sebenarnya dikasih garam doang juga udah enak ya rasanya. Atau mau yang lebih berempah lagi nggak apa-apa ya, silakan bebas. Dan pastinya ini jangan lupa untuk ditambahkan garam, penyedap lainnya, mau menggunakan kaldu jamur atau kaldu bubuk atau mecin juga nggak apa-apa, bebas. Jika jeruk nipisnya tidak ada, lagi kosong, boleh diganti dengan jeruk lemon aja seperti ini tetap enak ya, tidak mempengaruhi rasa. Untuk bumbu marinasinya ini akan kita campur menjadi satu. Kemudian kita masukkan ke dalam ikan yang telah kita belah tadi. Kenapa saya masukkan di dalamnya? Yang pertama ini agar bumbunya meresap ke seluruh bagian ikannya. Kemudian yang kedua, ini kan kita masaknya akan menggunakan teflon ya, atau panci. Kalau kita balur di permukaan luar ikan, nanti ikannya tuh akan cepat gosong. Khawatirnya tuh di luarnya gosong, tapi nanti bagian dalamnya tuh dikhawatirkan masih mentah. Nah, jika sudah, ini akan kita diamkan kurang lebih 15-20 menit. Ini udah cukup meresap. Nah, sambil menunggu, kita langsung aja untuk membuat sambal colo-colonya. Untuk pembuatan sambalnya, ini kita menggunakan bahan-bahan yang segar yang tanpa dimasak. Dan bawang merahnya ini akan kita iris-iris seperti ini. Boleh mengirisnya agak tebal karena nanti bawang merahnya akan layu ya. Agar lebih berasa lagi, jadi ngirisnya lebih baik agak tebal seperti ini. Nah, untuk cabai rawitnya ini akan saya bagi dua, separohnya akan saya iris-iris, nanti akan saya tambahkan sebagian akan saya ulek kasar karena pada dasarnya kita kan pada suka pedas ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau diiris seperti ini aja tidak masalah ya, atau mau diulek kasar aja juga nggak apa-apa. Nah, nanti saya biar lebih berasa gitu cabenya, sebagian saya iris dan sebagian lagi nanti akan diulek kasar. Dan kuantiti cabenya silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman suka pedas boleh dibanyakin, tapi kalau emang nggak terlalu suka pedas, sedikit aja juga nggak masalah. Karena nanti ada campuran bahan lain, itu ada tomat, Selanjutnya untuk tomatnya juga ini akan kita potong-potong seperti ini. Kalau teman-teman mau warnanya lebih cantik lagi, boleh dicampur dengan
tomat merah dan tomat hijau ya. Nah, agar nggak terlalu berair, ini bijinya akan saya buang. Jadi saya potong-potong tanpa biji. Soalnya bijinya itu kan mengandung banyak sekali air ya. Lalu kita beri juga, jangan lupa agar sambalnya itu wangi, jadi kita kasih irisan daun jeruk yang telah kita buang tulangnya. Kita iris-iris setipis mungkin seperti ini. Nah, ini sebagian cabai yang akan saya ulek kasar. Ini opsional ya, boleh teman-teman ikutin bagi yang penyuka pedas, atau boleh diiris aja atau diulek kasar aja seperti ini nggak masalah. Kemudian kita jangan lupa tambahkan garam, kemudian penyedap dan gula. Selanjutnya, masukkan semua bahan yang telah kita iris tadi. Kalau teman-teman punya kemangi, boleh ditambahkan kemangi, itu akan lebih harum lagi dan lebih enak lagi. Untuk selanjutnya ini akan saya siram menggunakan minyak panas. Di tahap ini opsional ya, boleh menggunakan siraman minyak seperti ini atau enggak, karena ini akan saya sajikan dengan ikan bakar yang tadi. Ini kan keringan ya, tanpa ada minyak sama sekali, jadi nanti sambal colo-colonya agak sedikit mengandung minyak. Tapi kalau teman-teman mau disajikan dengan goreng-gorengan seperti itu, boleh untuk minyaknya di skip aja. Tapi ini saya menggunakan minyaknya juga nggak banyak-banyak banget ya, kurang lebih 1-2 sendok makan lah ya. Selanjutnya ini akan saya tambahkan jeruk limau peras, atau boleh diganti dengan jeruk nipis atau jeruk apa ya, kalau nggak ada lemon juga nggak masalah sih. Tapi emang lebih wangi ini jeruk sambal ini ya, jeruk limau. Nah, kalau udah kayak gini jangan lupa dicobain ya. Khawatirnya kurang asin atau kurang gurih atau kurang manis, boleh nanti ditambahkan aja. Bagi yang suka kecap manis, boleh ditambahkan kecap manis, atau seperti ini aja, sebenarnya ini udah enak ya. Oke, ikannya setelah selesai dimarinasi, kita langsung aja proses pemanggangan. Ini proses yang paling simple ya, bakar ikan itu menggunakan teflon. Nah, sebelum dibakar, ini pastikan si ikannya benar-benar kering dulu. Ini saya lap-lap, di tap-tap aja menggunakan tisu seperti ini, agar tidak ada kandungan air sama sekali. Kemudian pastinya kita harus panaskan teflon dulu. Lalu sebelum dipanggang, ini kita beri di bagian kulitnya beri taburan garam. Jadi benar-benar pada saat mau dipanggang persis itu baru kita beri taburan garam ya. Nah, itu fungsinya agar nanti si kulitnya ini permukaannya lebih kering dan membentuk kerak seperti itu ya, karena perpaduan antara garam dan kena uap panas. Agar lebih wangi, ini mau saya tambahkan aromatik lainnya. Ini daun salam yang telah saya bejek-bejek seperti ini. Kemudian ini akan kita tutup menggunakan daun pisang agar nanti uapnya tuh nggak keluar ya, agar si ikannya tuh matang merata.
Kalau teman-teman nggak punya daun pisang, boleh menggunakan tutup panci aja, ditutup seperti itu aja, ini udah boleh banget. Jika daun pisangnya agak sedikit terbakar itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir, justru itu akan menambah aroma daun yang lebih enak lagi. Nah, sebelum dibalik, ini kemudian kita taburkan lagi garamnya di bagian sisi atas ini kan belum diberi taburan ya. Baru nanti setelah ditaburin garam, baru nanti kita balik ikannya. Oke, ini udah cukup matang ya. Jika teman-teman kegosongan gitu ngebakarnya, nggak usah khawatir, karena ini kan ikannya masih ada kulitnya. Karena kulitnya tadi udah ditaburin garam, jadi nanti si kulitnya itu akan garing. Jadi lebih mudah untuk dikelupasin ya untuk si kulitnya. Salah satu hidangan ikan bakar yang sederhana dan simple masaknya, jadi nggak perlu bumbu-bumbu terlalu banyak, dan pastinya ini rasanya fresh banget. Di samping ikannya tadi masih segar banget, dan bahan-bahan sambalnya pun ini bahan yang fresh ya, tanpa dimasak. Sebenarnya kalau teman-teman mau masak ikan yang nggak terlalu banyak bumbunya gitu, mau pakai garam doang atau kaldu aja, atau nggak terlalu banyak rempah-rempah, itu kuncinya satu sih, yang pasti ikannya harus fresh ya. Sebenarnya rasa ikan itu juga udah bawaannya sih aslinya memang udah gurih. Apalagi ditambah dengan rasa sambalnya yang di samping ini fresh, kemudian asamnya berasa, asin, gurih. Ini emang cocok banget, enak banget, cocok disajikan dengan nasi hangat seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe atau share di media sosial teman-teman. Atau jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan pastinya dengan menu-menu masakan harian yang terbaru pastinya ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Bye-bye. Kuahnya segar, gurih, dan bikin nagih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Untuk resep kedua ini, saya akan membagikan satu resep olahan ikan gurame. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini saya udah ada 2 ekor ikan gurame yang telah dibersihkan. Kemudian kita lumuri dulu ikannya dengan 1 sendok makan garam, dan tambahkan perasan jeruk nipis ya, agar nanti si ikannya nggak terlalu amis pada saat kita masak. Kita aduk-aduk, biarkan meresap dan tercampur dengan rata. Sisihkan, diamkan kurang lebih 10 menit, kemudian nanti kita cuci bersih. Lanjut untuk bumbunya, ini sederhana sekali. Ini ada bawang putih, kita iris-iris dulu. Bumbu kali ini tidak ada yang diulek-ulek ya, semuanya kita iris. Kemudian 1 ruas jahe kita iris juga, dan 1 ruas kunyit diiris juga. Jangan lupa untuk bawang merahnya diiris juga, dan ditambahkan 3 buah tomat. Saya menggunakan 3 buah tomat, jadi 2 buah tomat hijau dan 1 buah tomat merah. Jika semua bahan udah diiris, kemudian kita tumis aja langsung.
Langsung aja masukkan semua bahan yang telah kita iris tadi, kecuali tomat, nanti kita masukkannya setelah ikan matang ya, agar tomatnya masih segar, jadi nggak terlalu lembek. Setelah kuning seperti ini bumbunya, kemudian kita tambahkan air. Tambahkan air asam jawa. Ini wajib ya teman-teman, karena emang kesegarannya tuh dari air asam jawa ini. Biar nanti rasanya tuh gurih, asam gitu. Kemudian tambahkan gula, kaldu bubuk, dan garam. Selanjutnya setelah airnya mendidih, kita masukkan ikannya. Biarkan airnya sedikit menyusut dan ikannya matang. Kita ungkep aja dulu. Nah, udah seperti ini. Baru kita taburkan yang tadi sisanya itu seperti cabai, tomat, daun bawangnya. Taburkan aja. Tunggu cabainya sedikit layu, baru kita masukkan daun kemangi. Jika daun kemangi udah masuk seperti ini kita nggak boleh lama-lama, langsung kita matikan kompor aja, karena daun kemangi itu cepat layu ya. Cukup diaduk-aduk seperti ini, langsung kita matikan kompor. Nanti juga akan ini sendiri, layu sendiri. Nah, ini rasanya udah pas sekali, manisnya pas, garamnya pas, gurihnya, asamnya udah pas sekali. Ini tinggal kita pindahkan ke piring saji agar si daun kemanginya nggak terlalu lembek gitu ya. Ini mudah sekali teman-teman, ini kita nggak perlu ada bumbu yang halus-haluskan, jadi super simple tapi rasanya seger. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng agar nggak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya. Dan jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, boleh di-share di media sosial teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Cara membuat pepes ikan salem super praktis dan simple, tapi rasanya jangan diragukan lagi, ini enak banget. Untuk bahan-bahannya ada daun kemangi, daun salam, serai, dan cabai rawit utuh. Kemudian ini bumbu halusnya ada cabai merah keriting, kunyit, kemiri yang udah disangrai, tomat, dan ini ikannya saya menggunakan setengah kilo ikan salem ya.
Bumbunya ini kita haluskan aja, ini tinggal kita tambahkan garam, penyedap, dan jangan lupa bawang merah, bawang putihnya, nggak boleh ketinggalan untuk bawang-bawangan. Semua bumbu ini kita ulek aja, tapi kalau teman-teman mau di blender pun tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan ini serai yang sudah kita geprek, kemudian kita ikat simpul seperti ini ya. Jangan lupa kemanginya pun dimasukkan aja biar bumbunya tercampur, biar meresap. Kemudian daun salamnya pun satukan aja. Jika teman-teman suka pedas, boleh tambahkan cabai rawit utuh. Tapi kalau teman-teman tidak mau pedas, cukup cabai keriting aja, nggak apa-apa. Nggak usah ditambahkan lagi cabai rawit utuhnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pedas, berarti cabai keritingnya nggak usah dihancurkan juga, nggak usah ditambahkan cabai, itu boleh banget. Nah, jika semua bumbu sudah tercampur semua seperti ini, kita masukkan juga ikannya, kita aduk-aduk agar si bumbunya meresap sampai ke dalam ikannya. Kemudian kita siapkan daun pisang, lalu kita bungkus dengan daun pisang ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian kita bakar nanti. Pepes ikan salam super simple, tidak pakai ribet, rasanya enak luar biasa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk dicoba ya. Menu masak kali ini adalah olahan ikan menu satset yang menjadi favorit anak-anak. Silahkan dicoba di rumah ya, ikutin terus videonya. Caranya mudah sekali teman-teman. Ini ikannya langsung aja kita goreng. Yang sebelumnya ini sudah saya marinasi dengan garam dan perasan jeruk nipis agar ikannya nggak terlalu amis ya. Nah, sambil nunggu ikannya yang lagi digoreng, sambil nunggu ikannya matang, kita siapkan dahulu untuk bumbunya. Ini bumbunya semuanya dirajang aja. Ada bawang merah, bawang putih seperti biasa. Kemudian ada serai, ada daun bawang, bawang bombay, dan beberapa buah tomat. Ini saya menggunakan tomatnya agak banyak karena nanti biar bumbunya banyak ya. Ini kita iris seperti ini aja semua bahannya. Jangan lupa teman-teman tambahkan juga sedikit jahe, 1 ruas jahe aja. Jika sardennya ingin rada pedas, boleh teman-teman menggunakan cabai rawit. Kemudian nanti sausnya ditambahkan dengan saus sambal. Kemudian untuk jahenya nanti ini kita geprek aja.
Oke, ini semua bumbu sudah selesai diiris. Kemudian ikannya pun ini sudah kuning keemasan, ini sudah matang. Jangan terlalu garing agar nanti bumbunya bisa meresap ke ikan. Kemudian ini ikannya kita angkat dulu, kita sisihkan. Oke, masih dengan minyak yang sama dan teflon yang sama ya. Ini saya kurangin aja sedikit minyaknya. Kemudian kita tumis bumbunya. Kita tumis dulu ini bawang-bawangan sampai harum, sampai matang. Jika bawangnya sudah layu, langsung aja masukkan bumbu yang lainnya. Tumis bareng hingga semuanya layu. Selanjutnya kita tambahkan air, tambahkan saus tiram, kemudian saus tomat. Jika teman-teman mau pedas, boleh diganti dengan saus sambal. Tambahkan penyedap, kemudian sedikit gula dan kecap asin. Jika dirasa asinnya kurang, boleh ditambahkan sejumput garam ya. Nah, jika airnya sudah mendidih begini, kita masukkan irisan daun bawang. Selanjutnya kita masukkan ikan yang telah digoreng. Setelah ikan masuk, ini nggak perlu lama lagi, cukup sampai airnya sedikit menyusut dan meresap ke dalam ikan ya bumbunya. Karena ini sudah matang semuanya, jadi nggak perlu lama-lama lagi masaknya. Masak sarden simple, sat-set, cepet, praktis, dan ini sudah bisa disajikan dengan nasi hangat. Ini cocok banget untuk anak-anak ya, karena anak saya pun suka banget dengan menu ikan dibeginiin daripada digoreng doang. Mereka tuh lebih suka seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Wassalamualaikum. Di samping rasanya seger banget ini, masaknya pun simple sekali. Jadi bumbunya ini semuanya kita iris tanpa ada kita ulek-ulek. Halo, selamat datang kembali di channel Farda Farhana. Kali ini saya akan membagikan satu resep olahan ikan yang rasanya seger banget, asam, pedas, gurih. Dan caranya pun mudah, dan bahan-bahannya ini sudah saya siapkan. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemudian ada cabai, tomat, daun jeruk, daun salam. Jangan lupa ini kita menggunakan jeruk ya, biar rasanya lebih segar. Jeruk, saya menggunakan jeruk nipis dan air asam jawa, karena ini akan kita olah menjadi ikan kuah asam. Semua bumbu ini kita iris aja tanpa ada ulek-ulek. Untuk pelengkapnya boleh ditambahkan daun bawang, atau kalau teman-teman punya kemangi boleh itu dicampurkan juga. Tapi yang kali ini saya akan menambahkan daun bawang aja karena saya lagi nggak punya stok kemangi ya.
Biar makin segar lagi, ini saya tambahkan 1 jeruk sambal, itu jeruk limau. Kemudian ada 1 buah jeruk nipis yang ukuran kecil, dan nanti air asam jawa juga. Kita tuangkan sedikit minyak untuk menumis bumbunya ya, biar bumbunya matang, harum gitu. Pertama kita tumis dulu bawang putihnya sampai bawang putihnya agak sedikit berubah warna, sedikit kekuningan. Diikuti oleh bawang merah, Nah, jika semua bumbu sudah matang dan sudah tercium harum, ini kita tambahkan 500 ml air. Kemudian kita masukkan ikannya. Kemudian tambahkan air asam jawa, ini kurang lebih 3-4 sendok makan. Masukkan juga jeruknya ya, perasan jeruk. Ini boleh menggunakan jeruk nipis aja atau jeruk lemon aja gitu, yang airnya agak banyak, karena saya hanya punya 1 jeruk nipis, jadi sisanya saya pakai jeruk sambal. Tambahkan juga penyedap, garam, dan sedikit gula. Nah, jika semuanya sudah masuk, baru kita masukkan cabenya ya. Biar cabenya nanti nggak terlalu matang, itu masih seger. Sambil menunggu ikannya matang, kita irisin dulu daun bawangnya. Ini diirisnya nggak usah terlalu kecil. Oh, kurang lebih ini 1-2 cm aja panjangnya. Nah, terakhir, jika ikannya sudah matang, rasanya pun sudah pas, kita masukkan tomat, biar tomatnya nggak terlalu matang. Kemudian yang terakhir, daun bawang. Jika tomat dan bawang daun sudah masuk, ini nggak usah terlalu lama lagi masaknya. Kita matikan kompor, kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Ikan kuah asam sudah siap disajikan. Gampang banget kan cara bikinnya, anti ribet tapi rasanya segar, Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk subscribe channel saya atau nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu masakan terbaru dari Farhana. Oke, terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Wassalamualaikum. Gurih, pedas, seger, dijamin nagih. Satu resep olahan ikan tempurungan yang wajib teman-teman coba.
Mau tahu cara pembuatannya? Ikutin terus video saya. Step pertama, seperti biasa, ikannya kita siram dengan air perasan jeruk biar nggak terlalu amis ya. Lanjut kita potong-potong bawang daun, potong agak panjang, kurang lebih 2 cm. Lanjut 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Kemudian tomat juga diiris, tapi nanti ditaburnya ketika mau diangkat aja ya, karena cuma tomatnya biar masih berasa seger gitu. Ini masaknya simple banget, bumbunya pun sederhana, stok yang ada di dapur ya. Masak kali ini nggak ada ngulek-ngulek, jadi semuanya diiris, digeprek, cukup gampang. Kalau punya kemangi boleh ditambahkan kemangi, cukup kemanginya sampai sedikit layu, matikan kompor ya. Ini udah cukup, rasanya pun udah pas banget. Ikan tempurungan, atau kalau banyak orang yang bilang ini tuh ikan tengkek namanya. Kuahnya seger, pedas, manis, asam, gurih, nano-nano. Ikannya lembut. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian klik subscribe, klik tanda lonceng, atau share di media sosial kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berbeda masak itu hal yang wajar, yang penting rasanya enak. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Farda Farhana. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep cara membuat bumbu ikan bakar yang enak dan mudah sekali. Kita langsung aja siapkan bumbunya. Ini bumbunya semuanya kita haluskan. Ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian ada 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, dan 1 ruas kunyit. Ini semua bumbu kita haluskan. Bumbunya mau saya potong-potong dulu agar lebih mudah nanti pada saat dihaluskannya. Oh iya, jangan lupa kasih setengah sendok makan ketumbar. Semua haluskan aja. Langsung aja kita tumis bumbunya, karena tadi saya ngeblendernya tuh menggunakan air. Jadi ini jangan dikasih minyak dulu, biarkan airnya bener-bener surut agar nanti tuh bumbunya matang ya. Nah kalau udah seperti ini, baru kita tambahkan minyak sayur. Sedikit aja minyaknya, nggak usah terlalu banyak. Ini hanya sampai bumbunya benar-benar matang aja, karena kalau nggak matang biasa ya suka bau itu. Jika bumbunya udah berubah warna seperti ini, baru kita tambahkan lagi airnya sekitar 50 ml agar nggak terlalu kering. Ini rasanya udah enak banget teman-teman, udah pas. Kita matikan kompor aja. Tunggu agak dingin baru kita oleskan ke ikan ya. Jika teman-teman punya kuas, silahkan oleskan saja menggunakan kuas ya. Ini kuasnya saya tuh dimainin anak-anak aja, jadi setiap mau pakai nggak ada. Oleskan sampai merata, nah ke seluruh bagian seperti ini. Biar bumbunya agak meresap, jadi mau saya diamkan dulu di kulkas kurang lebih 15 menit. Setelah itu baru kita bakar. Jangan lupa dibolak-balik dan sesekali kita oleskan dengan sisa-sisa bumbu yang masih ada. Ikannya ini saya menggunakan ikan bawal laut dan kembung. Ikannya bebas, boleh ikan apa aja. Tidak hanya ikan saja, ini untuk bumbu ayam bakar pun bisa banget. Kalau teman-teman mau membakar ayam dengan bumbu ini bisa banget ya. Cuman kurangin saja porsi jahenya, mau pakai jahe boleh, tapi nggak usah terlalu banyak. Tidak pun nggak apa-apa. Sesekali sambil saya oleskan dengan sisa bumbu yang masih tersisa. Bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe atau nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya ya.
Oke teman-teman, ini udah cukup, sini udah matang ikannya, semuanya udah matang. Kita pindahkan aja ke piring saji. Nah, seperti ini tampilannya. Ini rasanya udah pas banget, manis, gurih, enak pokoknya. Biasanya ikan ini disajikan dengan sambal dan lalapan. Untuk pembuatan sambalnya nanti saya share di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salah satu olahan ikan yang masaknya super simple sekali, bumbunya gampang sekali, saki ceptring ini mah. Tapi rasanya Masya Allah, bikin terbayang-bayang. Apalagi yang baru nyobain ini pasti ketagihan banget. Cobek ikan khas Sunda. Rasanya seger, pedas, asam, gurih. Ini nano-nano lah pokoknya, dan masaknya simple banget. Langkah pertama, ikannya bersihkan, kemudian cuci sampai benar-benar bersih, lalu goreng. Setelah ikannya matang, kemudian kita sangrai bumbunya. Ini untuk bumbunya hanya bawang merah, cabai rawit, jahe, kencur. Semuanya ini disangrai aja, cukup sampai bumbu ini layu ya. Jika bumbunya sudah matang, langsung aja kita haluskan. Ini kita tambahkan garam dan penyedap. Kemudian siram dengan sedikit air panas. Untuk airnya kalau teman-teman lebih suka yang kuah-kuah gitu, ini boleh agak banyak aja ditambahkan airnya. Yang pastinya garamnya pun ditambahin agak banyak lagi kalau menggunakan air yang banyak. Nah, setelah disiram, kemudian kita peras jeruk sambal ya. Ini namanya jeruk limau. Ini saya menggunakan 1 buah, kemudian diaduk-aduk. Lalu kita masukkan aja ikan yang telah digoreng. Untuk ikannya ini bebas menggunakan ikan apa aja. Mau ikan gurame, mau ikan nila, ikan layang atau ikan lembu kembung gitu, bebas, adanya ikan apa aja. Mau lebih enak lagi bisa dibakar dulu ikannya, jadi nggak usah digoreng, baru nanti dimasukkan ya. Kalau ini saya pilih yang simple aja, jadi saya goreng dulu tadi ikannya. Ikan bandeng pun enak loh dibuat seperti ini, rasanya ini seger banget. Mudah banget kan cara pembuatannya. Selamat mencoba ya. Karena ini enak banget dicampur dengan nasi hangat dan tempe goreng, Masya Allah, enak-enak banget.